Halo, salam sehat buat para sahabat. Kita tentu saja dalam keseharian menghadapi berbagai macam problem, masalah, ataupun juga segala kebaikan maupun keburukan. Tentu ini kalau kita kaitkan dengan perbuatan baik, perbuatan buruk, dan sebagainya, kita akan berbicara soal karma. Ya. Memang bagi orang Jawa, karma itu sudah amat sangat melekat di sanubari. Artinya apa? Orang tua kita sering mengatakan, apa sing kok tandur bakal kok unduh. Itu kalimat itu ada. Tapi dalam kaitan dengan Islam, memang kalimat itu tidak ada. Adanya berbuatlah baik, nanti Allah akan memberikan pahala yang baik. Demikian pula sebaliknya. Ini sebetulnya kan perluasan saja ini. Nah, saya ingin tanya ke Pak Cokro ini tentang karma itu sendiri. Sebetulnya apa sih sebetulnya yang disampaikan dalam karma itu? Apa yang ingin disampaikan kepada kita sebagai makhluk hidup kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mengenai karma itu sendiri? Ya. Terima kasih Bung Tommy. Ini mengenai karma. Karma itu sebetulnya perbuatan hukum sebab akibat. Artinya begini, tadi ketika Bung Tony bicara orang Jawa, sopo sing nandur bakal ngunduh, ngunduh wong ing pakarti. Artinya setiap perbuatan sekecil apapun, sebesar apapun, pasti akan mendapat balasan. Jadi di dalam konteks karma ini hukum aksioma law attraction bahwa siapa yang akan menanam akan menuai. Artinya perbuatan baik kita juga akan mendapatkan balasan yang baik. Demikian perbuatan yang buruk pun akan mendapatkan balasan yang buruk. Tetapi mohon maaf, ini memang tadi di dalam agama Islam itu tidak mengenal hukum karma ya. Tetapi ada di situ dikatakan jelas, barang siapa berbuat baik sebesar biji zarah pun, maka Allah akan membalasnya. Ataupun demikian, ketika kamu menzolimi seseorang dengan cara yang tidak baik, kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Walaupun perbuatannya itu mungkin di dunia tidak segera dapatkan. Tapi karena kita orang Islam itu kan ada punya hukum akhirat juga. Nanti ketika di dunia, saya nggak masalah, ini buktinya saya korupsi sekian miliar, saya happy saja, saya nyaman saja, nggak ada apa-apa, bahkan sampai saya pensiun aman gitu. Nah itu kan perbuatan dunia, perbuatan dunia kan Bung Tony. Tetapi di dalam Islam sendiri itu nanti akan ada hari berbangkit, hari pembalasan. Tetapi juga di dalam agama Hindu ataupun Buddha ini akan namanya karma pala. Karma pala itu nanti dia akan mendapatkan balasan, tapi mereinkarnasi, Pak. Kalau mereka orang Hindu sama Buddha biasanya mengalami inkarnasi, mungkin dia menjadi hewan dulu yang dipotong untuk menyempurnakan sampai sempurna, sampai ke nirwana itu baru nanti itu. Nah kalau di orang-orang Kejawen itu, kowe ojo napuk wong, nek kowe lara ojo napuk wong. Artinya kita pun sama, karena budaya Jawa itu sangat adiluhung. Artinya setiap perbuatan itu pakai rasa, ya. Pakai rasa. Kita tidak boleh semena-mena dengan ciptaan Allah, dengan ciptaan Sang Khalik. Artinya bahwa segala sesuatu itu harus didasari oleh rasa. Nah, terlalu kaitannya ini kan paling tidak kalau kita bicara soal karma itu kan mesti ada hubungannya dengan hukum sebab akibat, perbuatan, kan gitu ya. Karena merangkum soal perbuatan manusia. Sekarang bukan suatu saat, katakanlah ada peristiwa misalnya kita selalu berbuat baik,
kita selalu berbuat baik. Dan apa namanya, karma itu apakah selalu diimbangi dengan hasil yang baik? Terkadang pada saat yang bersamaan kita berbuat baik, di saat yang bersamaan pula kita mendapat perlakuan buruk. Nah, itu gimana itu kalau mentelaah soal itu nih? Ini gini, jadi hukum karma itu kan berlaku universal ya. Artinya keseluruhan makhluk, keseluruhan manusia itu mendapatkan karma lah ya, katakanlah ya. Tetapi tadi ketika kita sudah berbuat baik, kok tiba-tiba kita mendapat hal yang kurang buruk, yang buruk gitu loh. Di dalam agama Islam, Bung Tony, itu namanya ujian. Bedanya dengan karma. Jadi kalau seseorang, loh saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, kok saya mendapat musibah begini? Diuji. Sejauh mana kamu itu cinta terhadap Allah? Apakah kamu sholatmu benar-benar lillahi ta'ala, sedekahmu juga lillahi ta'ala? Lah itu sedang diuji keimanannya supaya dia lebih dekat lagi. Jadi bukan karma, ini bedanya. Kalau di agama lain, kita bicara di agama lain atau di kepercayaan Jawa itu ngunduh woing pakart itu memang bisa seketika, bisa juga ke anak, orang tiboneng awak tiboneng anak kan gitu loh ya, bisa itu ada antaranya. Nah itu bedanya di situ. Jadi kalau kita orang Muslim, orang Islam, kalau kita sudah berbuat baik kemudian kita mendapat musibah, itu namanya ujian. Oke. Ya, barangkali para sahabat ini akan bisa lebih mendalami lagi tentang karma itu kalau Anda suka nonton wayang, terutama wayang kulit yang dalangnya mumpuni, katakanlah yang benar-benar menguasai pakem daripada pewayangan itu. Contoh seperti misalnya dalam cerita Baratayuda, itu kan betul-betul karma berlangsung itu, Mas. Ya, artinya kayak katakanlah pada saat kematiannya Resi Bisma dan sebagainya, itu kan karena karma dia terhadap orang yang sangat mencintai kan, tapi karena dia sudah bersumpah tidak akan menikah kan gitu, lalu tidak sengaja terbunuhlah dia. Maka pada saat perang Baratayuda itu Bisma mendapat karmanya itu. Nah itu kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengeterapkan seperti itu enggak Pak Cokro? Artinya gini, artinya katakanlah seperti tadi kita menjalankan syariat Islam ya, sesuai dengan rukun Islam ya, sudah sholat, 2 kali syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bahkan itu kan, ini ibaratnya semua sudah saya lakukan. Tapi kenapa kok ya orang terhadap saya kok tetap katakanlah semacam ya ada kebencian lah dan sebagainya. Ini karena perbuatan kita keseharian bermasyarakat, atau kita yang sudah melakukan syariat Islam itu tidak hanya menjalankan hasbunallah tanpa melakukan hasbunanas itu loh. Habluminanas. Sorry. Gini Pak Tony ya, jadi lebih detailnya gini. Kalau kembalikan lagi tadi di dalam agama Islam, ketika kita berbuat baik, kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah ya, sesuai dengan Quran dan hadis, kemudian kita tadi saya bilang mendapat musibah, itu ada dua versi. Yang pertama, saking cintanya Allah terhadap kita, sedang diuji keimanannya, derajat keimanannya, sejauh mana, misal kita tiba-tiba ini ya dapat musibah kecelakaan misalkan, terus sampai mohon maaf ada anggota tubuh kita yang terluka parah lah. Di situ nanti ada hikmahnya. Oh ya, ternyata selama ini Allah memberikan tangan kita ini harganya sangat mahal. Ini biaya, nah ini ada hikmahnya. Kita nggak boleh semena-mena. Akhirnya kita banyak bersyukur
Ya. Intinya banyak sekali bersyukur dengan adanya musibah itu kita bersyukur. Satu itu. Kedua, tentang kenapa kita tetap juga mendapat cobaan. Kalau saya bilang sih sebutnya bukan cobaan, tapi memang sedang diuji kita untuk lebih kita tataran keimanan kita nanti supaya kita nanti dibunuh dalam keadaan husnul khotimah. Artinya sumeleh enggak cara orang Jawa? Sumeleh enggak? Jadi kalau kita mendapat musibah kemudian kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah akan kembali ke Allah, dan kita dengan istiqomah menyadari bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah, pasti nanti akan mendapatkan hal-hal atau pahala yang luar biasa, yang di luar kemampuan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena gini Pak, sesungguhnya apa yang kau sangkakan baik di hadapanmu belum tentu baik di mata Allah. Tapi sebaliknya juga, apa yang kau sangkakan Allah itu baik belum tentu baik pula buat engkau. Jadi kita kadang-kadang, saya mintanya dapat minta uang buat bangun rumah, kok saya nggak dapatnya kok lain apa gitu. Ya mungkin ketika Allah kan punya rahasia nih. Kalau Bung Tommy tiba-tiba dikasih uang 1 miliar itu, tidak jadi bangun rumah, malah jadi bikin rumah tangga baru, mungkin kayak gitu, maaf. Jadi ini pasti ada sesuatu hikmah di balik itu. Cuma kita itu kadang-kadang titis, artinya kita jeli apa enggak melihat melihat kejadian ini, apa di balik hikmah ini? Pasti ada hikmahnya, nggak mungkin enggak. Gitu. Ya. Oke lah. Ya, jadi sahabat semua ya, setelah kita sedikit mengupas tentang karma dikaitkan dengan tingkah pola, katakanlah seperti itu ya, tindak tanduk kita keseharian, tentu saja diharapkan kita bisa senantiasa untuk berbuat kebaikan. Betul. Sekarang pertanyaan yang lain, kita memandang seseorang, katakanlah itu selalu oke lah, dia itu selalu perbuatannya baik dan bermanfaat bagi ini, tapi saya katakanlah misalnya, wah sumpah benar itu, wah ini dan sebagainya, selalu mencemooh apa yang sudah diperbuat itu, apa yang bisa katakanlah menimpa saya dikaitkan dengan karma ya. Artinya katakanlah Pak Cokro sudah berbuat baik, bermanfaat, membawa manfaat bagi masyarakat, katakanlah gitu ya. Ini dikaitkan dengan karma. Tapi saya selalu mencemooh, menghujat dan sebagainya. Artinya ada rasa-rasa yang orang bener lah. Padahal negatif thinking katakanlah gitu ya. Padahal apapun yang terjadi, semua orang itu pasti mempunyai kebaikan dan pasti juga ada keburukannya. Entah mana yang lebih banyak atau imbang dan sebagainya. Nah itu dikaitkan dengan karma gimana? Itu artinya saya yang selalu mencemooh orang baik itu kira-kira gimana itu Pak Cokro? Ya kalau menurut saya ketika seseorang itu selalu suhudon, berprasangka buruk ya, cepat atau lambat pasti itu mendoakan dirinya. Hakikatnya kan gini, ucapan adalah doa, seringnya gitu loh. Ketika engkau mengatakan sesuatu yang tidak benar, berarti engkau akan membuat dirimu yang tidak benar. Cepat atau lambat, pasti akan terbukti. Itu hukum aksioma kok, hukum sebab akibat, hukum law attraction, hukum ngunduh woing pakarti, hitung karma pala kalau orang-orang Buddha dan Hindu, karma pala itu pasti nanti dia akan dapat. Cuma yaitu tadi, ada orang yang mohon maaf sombong dengan artinya begini, toh aku berbuat begini, saya masih eksis, ya kan? Tapi kan semua agama menyatakan bahwa ada kehidupan setelah mati, baik di Islam, di Buddha, cuma itu beda-beda tahapannya kan. Tapi ya, mereka itu di dunia itu hanya sementara lah katakanlah. Nanti ada pembalasan di yaumul kiamat, di hari akhir itu, di alam akhirat dia akan mendapatkan apa yang dia perbuat
yang tidak di dunia tadinya tidak tidak mendapatkan karma, nanti di akhirat pasti kena. Gitu ya. Artinya sebenarnya karma itu selalu mengikuti kehidupan kita ya. Betul. Kalau kita berbuat baik, insya Allah mendapat balasan baik. Kalau kita berbuat baik, buruk ya kemungkinan besar juga akan mendapatkan ini. Sebagai contoh misalnya kita melempar bola ke tembok, dia akan balik mantul, lagi kan, mantul gitu loh. Nah sekarang di dalam kehidupan keseharian kita ini kan kita negara yang demokratis yang amat sangat dan Pancasila lah, katakanlah seperti bukan itu. Negara agama ya. Nah terkait dengan kalau tadi karma itu kan katakanlah kalau kita berbicara soal kepemilikan ya. Kepemilikan karma itu kepemilikan dari, mohon maaf ini agama Hindu, Buddha, dan Kejawen katakanlah. Orang Jawa kan amat sangat memegang teguh itu. Dikaitkan dengan Islam. Ya Pak Cokro kan Muslim banget, Mbok. Ini makanya aku loh. Ini gimana itu pandangan Islam terhadap karma itu sendiri? Artinya apakah bisa menerima dalam artian bukan menerima menerima dalam artian secara global ini enggak, tapi dikaitkan dengan ini loh di Islam pun ada seperti itu gimana itu? Paham. Tapi yang memang kita garis bawahi bahwa Islam tidak mengenal hukum karma. Tapi Islam menganjurkan setiap pemeluknya, umatnya selalu berbuat baik, karena perbuatan baik itu akan mendapat pahala. Perbuatan buruk orang zalim akan mendapatkan siksa. Kan gitu. Ya. Jadi harus dipisah, Pak. Dipisahnya begini, kita nggak bisa. Tapi sebetulnya intinya kan semua perbuatan itu ada balasannya. Cuma nanti kalau di hukum karma di agama Hindu, kemudian agama Buddha atau Kejawen, ini lebih panjang lagi karena dia harus mengalami reinkarnasi. Nah di Islam nggak mengenali reinkarnasi, Pak. Nah ini bedanya di situ. Jadi monggo itu bukan, ya mohon maaf ini saya bukan wilayah kita lah untuk kita juga tidak bisa menjadi agama kita yang terbaik. Semua agama itu kan mesti mengajarkan yang kebaikan baik buat agama itu, buat pemeluknya masing-masing itu. Jadi kita universal saja bahwa ternyata perbuatan sekecil apapun, sebaik walaupun itu berbuat jahat atau berbuat zalim, pasti akan mendapatkan balasannya. Perbuatan yang baik walaupun sebiji saroh pun, sebiji sawi pun akan mendapat pahala yang berlipat-lipat bahkan itulah. Tergantung tadi niatnya kita. Jadi kalau boleh disimpulkan di akhir pembicaraan kita ya, Pak Cokro, kalau boleh kita simpulkan sebetulnya semua agama secara tidak langsung itu bisa menerima karma ya, artinya apa yang kita perbuat baik akan mendapatkan kebaikan juga, apa yang kita berbuat buruk juga akan mendapatkan keburukan, kan itu semua ada, meskipun definisinya berbeda-beda kan gitu, hanya saja dalam hal katakanlah doktrinnya kan sama ya Pak Cokro. Tadi saya bilang dari awal bahwa karma itu bersifat universal. Tidak pandang bulu Tidak pandang bulu. Dia agamanya apa tetap cuma yaitu tadi beda definisinya kan. Punishment-nya beda lah ya. Punishment-nya beda itu. Karena kita dulu sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, agama kita sudah punya agama Hindu dan Buddha kan. Animisme di mana dulu kita kan juga gitu. Nah, kepercayaan ini setelah Islam masuk baru ada pembenahan, tapi mereka tadi bilang bahwa Islam mengajarkan berbuat baiklah kamu terhadap ciptaan Allah. Jangan menyia-nyiakan
ciptaan Allah kan gitu. Selalu berbuat baik. Ya tadi surga neraka intinya gitu. Kafir, mukmin kan gitu toh ya. Terakhir Pak Cokro ya, dalam kaitan karma ini ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat seandainya katakanlah ya, saya sudah berbuat baik katakanlah. Ini menurut persepsi saya sudah berbuat baik. Orang lain juga mengatakan, Tony jenenge wonge apikan dan sebagainya, orang punya cacat katakanlah. Tapi tetap ada katakanlah bukan segelintir atau beberapa orang lah tetap menganggap itu tidak benar itu. Apa yang harus kita boleh enggak katakanlah saya katakanlah bakal kenang karma kowe. Acara ibu kenang karma loh. Itu boleh enggak seperti itu kan nyepatani loh istilah bahasa Jawane. Nyumpai ya. Gini Mas Tony, saya kembalikan lagi jadi intinya karma itu kalau di dalam agama Islam itu memang tidak ada, tetapi tadi bolak-balik saya bilang bahwa kita harus selalu berbuat baik, kemudian akan mendapat pahala, yang zalim mendapat siksa kan gitu. Nah, pertanyaannya gini, apakah karma itu bisa dihapus kan gitu, intinya kan gitu ya kan, intinya gitu loh. Apakah bisa dihapus dengan cara apa ini? Nah kalau di dalam Islam, kalau kita kan kita bertobat, bertobat, beristighfar ya, supaya kita tidak kena azab lah ya. Ya tidak kena inilah malapetaka lah, bisa terhindar ya. Itu dengan sering berzikir, kemudian kita beristighfar, kemudian sholat tobat. Karena gini, sebetulnya kita misalkan tadi Bung Tony bilang, aku anak wong sing ngomong aku orang baik, tapi ada juga yang bilang wah Tony wong orang genah ini. Nah, di dunia itu kan selalu berpasangan-pasangan. Ya, pro kontra mesti ada ya. Pasti kan gitu. Nah, antisipasinya adalah itu kalau sesuai dengan keyakinannya agama Mas Tony, kalau Mas Tony memeluk agama Islam ya seringlah beristighfar untuk menghindari itu orang tadi nyumpai gitu. Kadang gini sih ya, kan contoh ada orang naik anak muda misalkan lewat gangnya Mas Tony pakai knalpot brong kenceng, wah gitu. Kita keluar, tabrakan mudar. Nah, itu yang saya maksud itu boleh enggak itu dalam karma maupun dalam katakanlah syariat Islam itu boleh enggak kayak gitu? Kan sebenarnya kita nggak boleh. Nggak boleh ya, tetap boleh. Ya. Cuma kadang-kadang manusia itu emosinya tidak terkontrol kan. Pas kita ngomong, pas malaikat mengimani. Terjadi begitu sampai di jalan tabrak terdengar. Nah, itu kita katakanlah itu bisa terkena kembali enggak karma itu ke kita. Maksud saya gitu. Atas ucapannya atas itu ya. Ucapan itu saya padahal kan seperti tadi kata itu adalah doa ya. Nah, setelah saya mengucap tabrakan kan ternyata betul. Terjadi. Nah, itu bisa balik ke saya enggak itu? Itu kan karma juga. Sebabnya kayak tabrakan karena sebab dia tertabrak itu karena saya nyumpahin kan ya gitu loh. Nah, itu bisa kembali ke saya enggak itu Pak, kaitannya dengan tidak dengan syariat atau apa tapi dengan karma, karena pembicaraan kita terfokus pada karma Pak Cokro. Di akhir pembicaraan ini. Ya itu karena karma itu hukum sebab akibat. Cepat atau lambat itu bisa menimpa kita, tetapi itu bukan mesti menimpa Mas Tony loh, mungkin anak turunnya. Pas kita lupa, suatu kemudian kejadian anak kita, menantu kita atau cucu kita suatu saat kecelakaan, baru kita sadar, oh iya nyunggemin tahu nyumpai tetap bisa Pak. Gitu ya. Tapi ya tadi kalau di agama Islam, kalau kita bertobat, kita beristighfar, maka innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi sebesar apapun dosa kita, asal kita bertobat, kita akan dibersihkan. Ya, sudah kira-kira sudah bisa kita simpulkan bahwa karma itu ada dalam hidup dan kehidupan kita. Artinya janganlah
kebaikan itu kita abaikan. Betul. Ya, selama kita berbuat baik, tentu saja karma itu akan kembali ke kita. Iya. Berbuat baik. Demikian pula keburukan juga akan kembali ke kita Iya. juga. Oleh karenanya, kalau boleh berpesan bagi kita semua, sudahlah, jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah menghujat orang. Apalagi dengan sekarang era digitalisasi, dengan apa hoak ya, dengan Ya, nah itu. aduh itu kan semua pembunuhan karakter yang luar biasa. Itu yang Iya. seperti itu, mestinya kita kembali ke karma. Nantikah saya kena karma, itu seperti itu. Barangkali itu. Nah, sobat sekalian, tentu saja apa yang kita perbincangkan kesempatan kali ini bisa kiranya Anda simpulkan sendiri. Kami hanya mengutarakan apa yang bisa kami utarakan tentang kesimpulan dan sebagainya. Silahkan saya serahkan kepada Anda sekalian. Kita bersua lagi di kesempatan yang akan datang dengan topik yang berbeda lagi, masih dalam rangka bunga rampai kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Pak Cokro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.